Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku, teman-temanku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, dimanapun teman-teman semua berada, baik yang sudah sembuh ataupun yang sedang berjuang. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sekali Anda semua adalah orang yang baik, makanya dikasih ujian seperti ini. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Dan juga pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita kembali ataupun membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada yang diberikan oleh penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Jadi yang ingin saya bahas pada pertemuan kali ini teman-teman ya, yaitu adalah tentang kuliner. Kenapa saya membahas tentang kuliner? Jadi poinnya di sini adalah kuliner apa saja yang bisa dimakan oleh penderita GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi menurut saya ini sangat penting teman-teman ya. Ini sangat penting sekali untuk menunjang kesembuhan. Karena kenapa? Begini, kita itu kan yang sudah sembuh, maksudnya yang sudah sembuh 60-70% yang sudah berani keluar rumah. Dan untuk keseluruhan. Jadi memang pada penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini kita dituntut untuk berani bersosial. Jadi tidak mengurung diri di rumah terus. Jadi kita itu dituntut untuk tetap menjalin komunikasi sosial ataupun tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah, di tengah gejolak internal yang kita rasakan, kita itu harus bisa berpura-pura tidak merasakan dan mengimbangi teman-teman yang ada di sekeliling kita. Karena kenapa? Karena teman-teman kita tahunya ya kita itu sehat. Mereka tidak mengerti apa yang kita rasakan dan kita pun akan sangat susah untuk mengungkapkan kepada mereka. Jadi di sini perlu saya jelaskan karena kebanyakan dari kita teman-temannya itu akan merasa kesusahan ketika diajak oleh teman-teman kita itu bermain ke tempat-tempat kuliner. Nah, terang saja teman-teman ya, ketika kita ngumpul di tempat kuliner, bukan cuma dengan satu teman. Kalau satu teman sih tidak masalah, mungkin bisa mengerti. Yang parahnya lagi tuh biasanya kalau kita ngumpul rame-rame. Nah, pasti di situ basa-basi teman itu pasti kan, kamu makan apa, kamu makan apa, kamu makan apa. Nah, pasti seperti itu teman-teman. Saya yakin di situ kita penderita GERD itu akan sangat lama sekali menentukan jenis makanan ataupun mungkin paling terakhir lah, pasti paling terakhir. Nah, ujung-ujungnya karena teman-teman itu merasa takut untuk memakan hal yang menjadi pantangan dari penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, sehingga teman-teman memutuskan untuk tidak makan dan memilih hanya untuk minum air putih saja. Nah, bayangkan di apa ya, dengan kegeblekannya teman-teman kita yang tidak tahu, tidak mengerti tentang penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung itu, pasti akan muncul celetupan-celetupan yang mungkin itu akan menjatuhkan mental teman-teman. Contohnya, kamu nih, astaga. Ya mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, jadi gelap begini karena mati lampu di sini teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, itu tidak menyurutkan niat saya untuk membagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Jadi tadi sampai celetupan teman-teman saat di tempat kuliner teman-teman. Nah, biasanya yang terjadi itu teman-teman itu dengan apanya dia itu nyeletup. Dia tidak mengetahui bahwasanya pikiran dan perasaan kita itu sedang sensitifnya. Jadi biasanya tuh mereka tuh nyeletup, ya paham lah, ada yang nyeletup, kamu ini masih muda udah sakit-sakitan. Nah, ada lagi yang satunya nyeletup, udah makan aja nanti sembuh sendiri. Nah, yang parahnya lagi tuh ada temen yang nggak punya akhlak tuh biasanya nyelutupnya kayak gini, jangan-jangan mau mati kamu tuh. Nah, mereka tidak tahu bagaimana respon pikiran kita terhadap celutupan-celutupan mereka itu. Makanya untuk menghindari hal itu teman-teman, saya sarankan kepada teman-teman itu harus sudah melis membuat daftar makanan apa saja yang bisa teman-teman konsumsi ketika di tempat-tempat kuliner. Ketika teman-teman bingung, teman-teman tidak tahu
saya akan membantu teman-teman untuk menentukan makanan-makanan apa saja yang bisa teman-teman pesan di tempat kuliner dan teman-teman konsumsi. Insya Allah aman untuk penderita GERD asam lambung, karena ini juga dulu sering saya konsumsi teman-teman ya. Ini dulu sering saya konsumsi ketika saya masih berjuang mengalahkan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Baiklah teman-teman, kuliner untuk menderita GERD yang pertama adalah sate ayam. Ini dulu saya konsumsi teman-teman ya. Ini saya konsumsi, tapi ketika teman-teman memesan sate ayam, usahakan teman-teman itu ketika ditawari pakai pakai nasi atau lontong, usahakan pakai lontong teman-teman. Nah, kemudian jangan terlalu banyak untuk penggunaan sambal kacangnya itu kan. Insya Allah itu aman teman-teman. Itu dulu ketika saya jenuh, bosan makan makanan yang ibaratnya menu makanan pola GERD itu kan, ibaratnya kita bosan ingin makan enak, nih sate ini dulu sering jadi pilihan saya. Nah kemudian berikutnya ada soto ayam. Soto ayam itu juga lumayan aman untuk kita menderita GERD. Tapi intinya teman-teman jangan lagi ada pertanyaan nanti bisa pakai sambal apa enggak ya, itu adalah pertanyaan yang sebenarnya teman-teman itu sudah tahu jawabannya. Jadi jangan ditanyakan teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian ada bubur ayam. Nah bubur ayam ini sangat recommended sekali teman-teman, sangat recommended sekali. Nah kemudian berikutnya ada ikan bakar. Ikan bakar juga, kemudian ada ayam bakar. Nah, di situ sebenarnya sudah banyak. Itulah sebagian kuliner yang dulu menjadi list saya ketika saya harus mengikuti ajakan teman-teman ke tempat-tempat kuliner. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung teman-teman, kita tidak perlu pusing-pusing. Masih banyak sekali menu makanan yang bisa kita makan dan tidak menimbulkan sensasi. Ya, tapi di situ teman-teman sendiri yang harus baik-baik memilah, mencerna. Ya kalau seandainya bubur ayam, ya bubur ayam jangan dipakein sambal. Kalau seandainya soto ayam jangan dipakein sambal. Ya intinya seperti itulah teman-teman. Tapi teman-teman masih bisa mengimbangi teman-teman nongkrong di situ kan. Nah, jadi tidak akan timbul celetupan-celetupan yang akan membuat teman-teman itu tidak betah di situ dan bawaannya nanti teman-teman ingin pulang. Dan untuk minuman teman-teman ya, ketika sang penjual itu menawarkan saya sebuah minuman antara es jeruk atau es teh, saya memilih es jeruk. Dan kalau ada itu jeruk nipis, kalau bisa juga jeruk nipis hangat. Tapi ketika saya harus memilih antara jeruk sama teh, saya lebih memilih jeruk. Kenapa? Karena teh ini saya rasakan itu sensasinya lumayan kuat teman-teman, teh ini. Jadi saya tidak berani mengkonsumsi teh. Itulah daftar kuliner yang ingin saya bagikan kepada teman-teman supaya teman-teman itu tidak ragu untuk bersosial, supaya teman-teman itu lekas jadi mentalnya dengan membangun mental teman-teman melalui aktivitas-aktivitas yang nyata. Jadi teman-teman tidak harus rebahan terus di dalam rumah, teman-teman juga masih bisa makan makanan yang enak. Nah seperti itu harapan saya teman-teman. Dan itu tadi benar-benar list kuliner yang dulu saya konsumsi pada saat saya masih berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Alhamdulillahnya itu aman teman-teman. Baiklah teman-teman ya, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk teman-teman menekan tombol subscribe. Kenapa? Karena saya kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Nah, mungkin ada 1, 2, atau sebagian dari pengalaman yang akan saya bagikan nanti yang bisa membantu teman-teman keluar dari masalah-masalah dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Saya doakan teman-teman semua lekas diberikan kesembuhan, dan next kesempatan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.